Ya, mulai ya. Nama aku Sitawati Ken Utami. Tinggal di Bogor. Di Bogor. Terus apa lagi ya? Hobi apa ya? Jalan-jalan gitu ya. Terus hobi mengumpulkan kain dari mana-mana, termasuk dari Samarinda. Wow, ada berapa? Terus nggak ngitung sih, cuman nggak banyak juga, cuman seneng aja ada perwakilan tiap daerah gitu. Jadi Terus kemana-mana ya? hobi lagi ada kenang-kenangan satu lembar. Terus kemudian hobi ya berkebaya rias sama kawan-kawan. Terus apa lagi ya hobi? Gambar ya ada dikit-dikit gambar gitu. Ya gitu deh kira-kira perkenalan singkat kepada publik Ebebon Channel. Jadi Mbak mungkin mantap Ebebon Channel. Karena beberapa saat ini kan saya kan sudah ketemu dengan orang-orang yang hebat gitu Mbak ya. Kemudian kadang-kadang video call kayaknya tidak terdokumentasi ya obrolan-obrolan kita. Jadi nggak ada ide kenapa sih tidak mencoba gitu ya. Kita kan punya banyak teman ya gitu kan di seantero Indonesia. Selain silaturahmi, kita juga kayaknya kan tidak mungkin lagi kayaknya saling mengunjungi gitu kan. Sehingga yang dilakukan adalah melalui virtual begini. Sehingga adalah ide kenapa kita nggak ngobrol yuk gitu kan. Baru terpikir gitu loh Mbak. Jadi ini adalah perdana dari Ngobrol Yuk bersama Mbak Sita. Sita dari yang pecinta kain. Nah sore hari ini pengen tahu dong Mbak. Kan memang ya kalau dalam pergaulan kita saya udah tahu tuh Mbak Sita kan memang Jawa gitu kan. Kita tahu bahwa memang Jawa itu adalah baju katakanlah ya baju tradisionalnya Jawa. Tapi apakah itu alasannya atau ada masalah yang lain Mbak? Asal mula suka menggunakan kebaya dan mengumpulkan kain-kain tradisional. Boleh berbagi? Iya. Ya memang tidak bisa dipungkiri alasan latar belakang orang tua ya, karena orang tua saya orang Jawa dan ibu saya suka pakai kain kebaya, itu memang tidak bisa dipungkirin ya, melekat. Kebaya yang saya pakai ini adalah warisan ibu saya. Kebayanya sudah ibu berapa saya tahun kira-kira itu Mbak? Kira-kira ya antara 30 sampai 40 tahun mungkin. Dan itu masih gitu. awet? Ya ini masih dipakai, masih bisa membuat menambah penampilan lebih mantap kan ya. Lebih kece. Lebih kece gitu ya. Nah terus setelah saya berkenalan dengan banyak kawan-kawan yang lain, ternyata ya memang tidak hanya Jawa, di daerah-daerah manapun juga kebaya itu menjadi, kebaya dan kain ya, itu menjadi pakaian yang dulu biasa kita lihat sehari-hari. Misalnya Sunda, ada juga Sumatera di banyak tempat, terus apalagi Bali dan seterusnya. Saya ke Papua pernah juga, di Sorong itu ibu-ibunya juga pakai kebaya gitu kan. Nah mungkin memang kita tidak berusaha menjawanisasi dalam tanda kutip ya, tapi gini, kita tahu batik ya, batik itu juga sebenarnya identik Jawa ya, identik Jawa sebenarnya. Tapi kenapa batik itu difikirkan oleh pecinta batik untuk diakui UNESCO sebagai warisan budaya warisan budaya dari Indonesia gitu ya. Karena merupakan semacam, kita harus punya sesuatu yang identitas. Kalau kita bilang Indonesia kebaya kan gitu, sebagaimana kalau kita bilang Jepang kimono. Nah itu dulu, jadi nanti yang lain bisa juga ikut kita angkat. Nah seperti batik juga sama, mungkin selama ini batik, padahal selain batik yang namanya wastra Nusantara itu sangat banyak di Indonesia. Misalnya ada tenun,
Terus kemudian varian tenun itu ya banyak sekali. Ada jumputan. Nah, kalau di Kalimantan ada sasirangan, gitu. Itu termasuk tie-dye. Teknik tie-dye ikat celup. Ikat ya. Jadi kita munculkan aja dulu satu yang menjadi apa ya, ikon mungkin bisa dibilang gitu. Dari Indonesia. Baru nanti kita bisa kembangkan yang lain. Itu kurang lebih mengapa saya khususnya ya dan kawan-kawan sangat mencintai pakai kebaya di sesering mungkin lah di hampir semua kesempatan gitu. Ya, tadi kan Mbak Sita bilang bahwa ada alasan katakanlah ya emosional itu kan yang kaitannya dengan warisan keluarga. Tapi ternyata bahwa kalau kita bicara tentang suatu budaya, kita tidak bisa lagi bahwa ini budaya Jawa. Tapi itu ternyata sudah menjadi apa ya? Itu adalah kekayaan nasional lah, busana nasional, kekayaan Indonesia. Betul. Artinya udah menjadi ini. Nah Mbak, tadi kan sampean bilang bahwa dalam berbagai kesempatan saya menggunakan kebaya. Boleh mungkin Mbak Sita yang punya pengalaman aja kemana sih dalam kesempatan, apakah ketika saja atau apa gitu Mbak ya? Iya, ya selain pertemuan dengan komunitas ya itu mah udah pasti. Kita seperti yang kalau nggak pakai rasanya malu gitu ya, atau bukan malu sih, apa ya, segen aja gitu kan. Nah, tapi di luar itu misalnya acaranya itu ada di Jakarta, karena saya tinggal di Bogor kan harus traveling nih, naik kereta gitu kan. Itu naik pakai kebaya? Pakai kebaya, kain dan kebaya gitu. Nah terus kemudian traveling yang agak jauh ya, jauh naik pesawat gitu kan. Misalnya waktu itu pernah ke Jepang gitu kan, itu juga kita pakai kain kebaya bahkan dari pesawat. Terus ini traveling ya, menggunakan kendaraan, moda transportasi gitu kan. Tadi ada kereta, ada pesawat. Jadi bahkan berkebaya naik itu ya. Berkebaya atau kendaraan umum di Bogor naik angkot lah atau naik motor lah, ada mobil mah biasa ya. Iya, termasuk salah satunya. Iya. Jadi berkebaya ya. Jadi pandai-pandainya memakai kain yang bisa fleksibel. Nah, itu dari sisi moda transportasi, dari sisi lokasi yang dikunjungin, ya ada ke mana tadi, katakanlah ke mall gitu ya, atau ke gunung ya kan. Pernah juga ya naik gunung. Pengalaman, Mbak? Pernah. Iya, saya naik gunung gede gitu kan, pakai kain kebaya sampai di puncak gitu. Terus kemudian juga ada ke bukit di Pekalongan juga pernah. Nah itu dari sisi tempat. Nah kalau yang ke luar negeri saya di Jepang, Nepal, Malaysia itu saya pakai kain kebaya. Kalau dulu hanya kain aja, misalnya sekarang kain kebaya. Waktu pernah ke Thailand juga itu pakai kain, tapi sekarang udah kain dan kebaya, karena kalau nggak kain dan kebaya nggak bukan pasangannya gitu ya, atau berkebaya itu ya pakai kain dan kebaya dan kain kan gitu. Kurang pas ya Mbak ya, kayak saya mungkin hari ini. Ya gitu. Jadi keren banget Mbak ya, bahwa kemanapun, anytime, everywhere. Jadi kebaya itu tidak identik dengan acara, katakanlah kawinan atau acara keluarga gitu, wisudaan ya. Tapi ternyata itu bisa menjadi busana hari-hari gitu kan. Nah Mbak, kalau itu menjadi busana hari-hari atau dalam kesempatan, kita kan kadang-kadang berpikir, aduh traveling pakai kebaya itu bukankah bisa apakah sebetulnya kebaya ini juga nyaman apa enggak gitu nyaman gitu loh ya, artinya tadi kadang-kadang dengan kainnya yang riweh. Nah itu gimana? Ada apa teknik ada gitu ya Mbak ya? Dari orang awam kan tidak ngerti kebaya itu kan identik dengan sempit, padahal itu teknik menggunakan kain. Boleh Mbak Sita kain itu? Iya betul. Ya sebentar ya sebelum ke arah sana. Dulu orang tua saya, nenek juga sehari-hari habis mandi pakai kain kebaya gitu kan. Nenek saya. Ibu saya udah mulai hanya pakai
kain kebaya ketika acara-acara resmi, kondangan dan seterusnya gitu ya. Nah, di era saya hampir sekarang udah mulai luntur tuh kain kebaya di acara resmi kan gitu ya. Nah, sekarang saya khususnya tetap menggunakan kain kebaya ketika ada acara resmi, contohnya kawinan dan anak-anak saya ketika ada wisuda dan lain-lain. Nah, itu ya selesai. Oke. Nah, kemudian di acara-acara lain yang sifatnya santai atau perjalanan, sekarang ini kebaya sudah banyak variannya diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang nyaman. Nyaman ya, oke. Misalnya kalau ini bahan ini chiffon ya, bahan chiffon. Ini mungkin relatif panas ya. Jadi kalau untuk perjalanan sehari-hari kurang nyaman. Ya. Tapi kalau mau perjalanan sehari-hari, saya punya bahan katun, dari bahan katun. Jadi ada bahan katun yang seperti kayak baju itu bisa ya. Nyerap keringat. Nyerap keringat. Ya, terus kemudian juga ada kawan yang memproduksi kebaya dari bahan kaos. Kaos ya. Itu kaos. Begitu ininya ya perkembangan kebaya ya. Terus kebaya ini kan lengan panjang, kalau saya kan lengan panjang tuh. Nah, bisa modifikasi kalau Mbak Evi kan lengan pendek, gitu kan. Jadi nggak terlalu gerah mungkin ya. Nah, jadi variasinya itu bisa sangat menyesuaikan dengan kesempatan kita memakai gitu. Nah, pemakaian kain pun juga banyak sekali yang apa namanya ya, bisa disesuaikan dengan kesempatan atau tempat yang lebih relax seperti itu. Jadi itu ada kita pernah bikin ini tutorial untuk pakai kain yang di kesempatan yang santai itu udah ada juga gitu. Nah, jadi triknya atau tadi itu dikatakan apa ya? Nah, pemilihan bahan. Pemilihan bahan. Jadi sebenarnya kebaya itu kan model baju atasan atau blus biasa aja ya. Sebenarnya model atasan, modelnya kebaya gitu. Tinggal bahannya, warnanya, terus nggak usah yang pakai apa namanya tuh bordir atau apa gitu. Lebih simple gitu. Gitu sih sebenarnya. Mbak, kalau boleh sedikit, biar juga ini ya teman-teman yang mungkin kebetulan menonton channel ini, itu kan pengen tahu ya sebetulnya kebaya itu banyak varian, banyak model. Kalau yang saya pakai kan yang saya tahu ini cuma kutu baru ya. Nah, ada yang lain nggak, Mbak? Ya betul. Ya ini kutu baru ini sangat banyak digemarin karena dia fleksibel dengan badan kita. Ketika kita melar badannya itu tinggal digeser aja kan. Ketika kita badannya nyempit itu tinggal bergeser. Nah, itu bagian depannya ya. Lebih nah, terus sebenarnya ini ada sejarahnya kan, kenapa ada kutu baru ini. Tadinya masyarakat Nusantara ya, zaman dulu belum Indonesia ya. Itu memakai kemben. Nggak pakai baju kan. Nah, pakai kemben terus supaya lebih sopan, lebih tertutup, dipakailah selendang kan gitu. Selendang nutup. Nah, si selendang inilah akhirnya menutup bahu-bahu menjadi kebaya kan gitu. Kebaya kutu baru. Nah, itu dari itu sejarah ya. Sejarah kutu baru atau beef kalau zaman dulu ya. Nah, kemudian ada kebaya Kartini. Kalau kebaya Kartini tidak pakai kutu baru ini. Jadi ini pelisirannya pinggiran ini ketemu antara kiri dan kanan. Itu kebaya Kartini. Terus kemudian ada kebaya yang ini ya langsung ya. Langsung. Oke, itu Kartini. Kartini. Nah, terus ada kebaya kerancang. Kebaya kerancang itu kebaya mungkin orang banyak menyebut kebaya encim. Kebaya yang dipakai kaum peranakan zaman dulu yang Belanda. Lebih mewah. Ya, yang mewah pakai bordir gitu kan, kiri kanan, warnanya lebih cerah gitu kan, bordir sampai ke kerah-kerah sampai ujung-ujung lengan itu. Nah, terus ada lagi kebaya nyonya. Kalau tadi kebaya kerancang atau encim, kalau kerancang atau encim itu kebaya dapat pengaruh Chinese, kalau kebaya nyonya itu pengaruh Belanda. Oh, Belanda. Jadi rata-rata warnanya putih,
pinggirannya ini, pinggiran kerah dan ujung lengan itu ada renda. Renda putih keliling seperti itu. Nah, jadi seperti kita bisa lihat ya, Belanda ya Mbak ya. Renda. Nah, itu saya lihat sekarang banyak dipakai untuk penari-penari dari Manado. Oke, Manado. Itu ada penari apa namanya ya, renda, berupa renda, karena mungkin pengaruh Belanda ke sana banyak juga ya Bang. Nah, di luar itu ada juga kebaya Sunda. Kebaya Sunda itu nggak pakai kerah, gitu, nggak pakai kerah. Jadi potongan lehernya V, bisa U, bisa oval. Nah, itu kebaya Sunda. Ada lagi kebaya Bali. Kebaya Bali biasanya ada bordir di punggung sini. Nah, kebaya Bali banyak juga. Ada lagi kebaya dari Minang yang panjang, yang sedengkul. Jadi kayak baju ini ya, baju muslim, baju kok istilahnya itu baju muslim. Baju ya hampir kayak kurung. Nah, kalau baju kurung itu bukaannya belakang, presitting. Nah, kebaya itu cirinya adalah bukaannya depan, kiri kanan sama simetris. Kalau bukaan belakang, kalau baju kurung itu bukaan belakang. Nah, itu bukan kebaya. Nah, ini kebaya itu ciri khasnya itu ada sebenarnya. Jadi tidak semua pakaian itu disebut dengan kebaya. Nah, betul. Kadang-kadang orang pakai baju berbahan brokat, ya bahannya brokat, itu sudah dikatakan kebaya. Padahal modelnya bukan kebaya, gitu. Jadi, gitu. Kebaya itu adalah model. Model ya. Bukaannya depan, kebaya itu adalah model pakaian perempuan. Itu. Nah, ya, bukannya di depan. Ya, betul. Gitu ya. Ya, itu kan banyak ya, ternyata saya juga baru tahu Mbak kalau kebaya itu banyak banget nih. Ya. Iya, benar. Ali dan sebagainya ya. Mbak. Iya. Ini kan terus kekayaan kita ini itu kan sesuatu yang penting. Iya. Artinya perlu oke, orang Indonesia dong, perempuan-perempuan mari berkebaya. Bahkan kalau di Jakarta mungkin oleh Pemprovnya itu kan udah ada udah ada berkebaya. Hari kami berkebaya gitu ya, saya lupa. Nah, menurut Mbak, secara pribadi, bagaimana cara Mbak Sita ya mengajak orang lain supaya mencintai kebaya, bahkan kain-kain tradisional? Upaya dengan menggunakan, saya nggak tahu ya, apakah dengan lihat saya dong, ini keren kan, atau tergabung dalam komunitas, atau ada satu gerakan gitu Mbak ya? Iya. Ya, kalau saya sendiri memang suka, udah lama foto zaman dulu juga ada lah ya. Nah, karena sekarang ada media sosial, ini adalah cara yang paling bagus untuk memperkenalkan kebaya, ya kan. Nah, pertama saya sendiri, kemudian saya masuk ke komunitas. Saya ketua perempuan berkebaya Indonesia Bogor gitu kan. Nah, pasti bagaimana caranya membuat kegiatan-kegiatan yang kita terus-menerus muncul menggunakan kebaya dan di-share ke media sosial, ke publik ya. Nah, terus kemudian juga saya selalu mengajak anak-anak saya karena kebetulan dua-duanya perempuan ya. Jadi saya minta untuk bergabung dan saya pakaiin kebaya gitu kan. Itu udah sering. Artinya kebaya itu ternyata orang, maksudnya ini, sorry Mbak, maksudnya kebaya itu bukan lagi orang tua, tapi ternyata tadi anaknya Mbak Sita kan muda, nggak mau ya pakai kebaya gitu ya. Betul. Nah, gitu Mbak. Nah, itu justru PR sekarang ini. Karena ketika kita di usia kita melihat orang tua kita pakai kebaya. Itu udah biasa kan gitu ya. Benar. Zaman dulu memang orang pakai kebaya biasa kan sehari-hari. Nah, kalau anak-anak kita nggak melihat orang tuanya pakai kebaya, dia akan kehilangan memori terhadap pakaian kebaya khas Indonesia. Betul. Gitu, busana nasional kita. Kalau anak-anak tidak melihat kepada orang tuanya, yaitu kita, ibunya tentu saja kan, karena pakaian perempuan ya. Gitu. Jadi saya sesering mungkin mengajak mereka, demikian juga kawan-kawan saya yang di komunitas, sesering mungkin mengajak
anak-anak untuk bergabung di acara-acara kita ya, katakanlah fashion show atau traveling atau apapun itu gitu. Ini di komunitas perempuan berkebaya Indonesia saat ini yang paling menjadi PR kebaya itu sendiri harus membuat mereka merasa up to date gitu ya, jangan kelihatan kuno. Nah, itu kan harus dipikirkan bahannya, warnanya, kombinasi dengan celana jeans mungkin ya boleh lah gitu kan. Kalau anak-anak muda ya. Biar anak-anak muda banyak yang suka, itu ceritanya. Bahwa ya sedini mungkin kan ternyata orang-orang muda kita perlu diedukasi ya dengan cara bahwa tadi kalau Mbak Sita kan memang benar-benar memulai dari keluarga dalam kesempatan apapun anak-anak sudah berkebaya ria gitu kan. Nah Mbak, bagaimana caranya menurut Mbak ya harapan ke depan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan baik dalam bentuk komunitas ini ada nggak harapan yang menurut Mbak Sita itu kayaknya pengen nih kayaknya ditingkatkan gitu? Harapan gini, saya rasa kalau saya dengan komunitas itu bergerak di mungkin saat ini masih di kalangan skala kecil ya bisa dibilang, atau katakanlah sudah mulai menjalar ke lingkungan yang lebih luas juga bisa dibilang seperti itu. Tapi perlu ada perlu ada usaha yang lebih keras dengan adanya kebijakan dari pemerintah. Jadi contohnya kalau Bogor itu sudah ada yang disebut dengan Rabu Nyunda. Rabu Nyunda itu Bogor dan Jawa Barat itu sudah ada yang namanya Rabu Nyunda. Jadi setiap hari Rabu berpakaian daerah kan gitu. Nah, artinya itu untuk menganukan budaya ini ya, maksudnya mengenalkan budaya Sunda. Ya betul. Nah, jadi di kantor-kantor pemerintah sudah diminta memakai. Nah, sekolah-sekolah pun harusnya juga kan gitu. Nah, di sekolah anak saya baru mungkin setahun atau 2 tahun atau beberapa tahun terakhir inilah mulai ada peraturan tentang pemakaian busana daerah ya. Di Jawa Tengah, Yogyakarta juga sudah mulai ada Kamis Pahing. Itu setiap 40 hari sekali hari Kamis Pahing, ada ya Kamis Pahing namanya. Itu memakai pakaian daerah Pahing ya. Nah, itu memakai pakaian daerah. Di beberapa tempat juga sudah ada saya lihat. Nah, sekarang tinggal penerapannya, peraturan sudah ada, tapi dilaksanakan apa enggak gitu oleh katakanlah kepala sekolah menerapkan semua siswa pakai kain kebaya gitu kan, alat batik lah minimal rok batik atau kebaya. Satu, itu belum semua memperlakukan seperti itu. Kedua, baru kota-kota tertentu yang saya tahu ya, yang sudah ada kebijakan itu adalah Kota Bogor, Kota Bandung, mana lagi, Purwakarta dan seterusnya. Tapi misalnya tetangganya Kabupaten Bogor masih belum gitu. Ya. Jadi mestinya kalau diangkat ke atas menjadi kebijakan gubernur, maka semua Jawa Barat harus pakai kan gitu. Ya. Ini masih baru pada tingkat pemerintah daerah kabupaten kota. Gitu. Jadi harus lebih diangkat lagi dan didorong untuk pemakaian itu benar-benar dilaksanakan. Tidak katanya adalah bahwa boleh pakai boleh tidak kan gitu. Nggak ada pilihan ya. Pakai seragam yang lain kan harus misalnya ya betul. Kayak misalnya hari Kamis pakai pramuka. Semua pakai pramuka kan mudah kan? Nah, misalnya Rabu harus semua pakai kebaya. Nah, udah tuh cepet itu anak-anak muda. Ada enggak Mbak? Dengan sendirinya akan. Ada enggak suatu daerah yang benar-benar sudah seperti itu diterapkan? Misalnya semua sekolah sudah menggunakan kain tertentu. Yang Mbak setahu saya Jogja, Solo udah lama memperlakukan itu. Semarang saya juga sudah baca ada Pak Ganjar menerapkan itu. Kemudian kalau Bali itu nggak usah kebijakan. Kata saya sih itu sudah budaya yang hampir bisa kita lihat sehari-hari ya. Nah,
Iya kan, hampir di mana-mana orang pakai kain kebaya kain udah sudah. Inilah. Setiap hari gaya hidup. Iya betul. Nah terus mana lagi ya? Ya masih di sinilah ya di Jawa ya. Nah Putaran Jawa. Jawa Barat tadi sudah saya Bali. sebutin yang sudah punya gitu ya. Nah tinggal itu sih belum merata aja sih sebenarnya, belum merata. Nah jadi harapan saya semua kepala daerah di tingkat tingkat 1, tingkat 2 zaman sekarang masih ada itu sudah menerapkan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten kota sudah menerapkan kebijakan menggunakan busana daerah gitu. Seingat saya juga di luar Jawa juga sudah ada. Cuman saya belum dapat info akuratnya ya. Gitu. Mbak, itu sih. Ya, saya kan lihat ya dalam gaya hidup Mbak, kayaknya kita beberapa kali pertemuan ya waktu kita sama-sama konsultan suatu proyek di Kaltim gitu kan. Itu kan Mbak Sita selalu datang dengan anggun, lalu pakai boot. Itu kan keren tuh Mbak, dipadu-padankan gitu ya. Memang tidak ada pakem ya bahwa berbusana ini tuh maksudnya bisa ternyata dipadu-padankan dengan busana yang lain gitu. Ya Mbak ya? Ya. Bisa banget, bisa. Kalau saya karena memang suka ya pakai boot, ada beberapa gitu. Mbak, kalau yang lain pakai sepatu kets gitu kan, bahkan sampai ke Bu Iriana itu kan ada tuh viral juga fotonya Pio pakai kain kebaya dan pakai sepatu kets ya. Kawan-kawan suka banyak juga yang pakai sudah gitu ya, dipadu-padankan ya. Atau sepatu-sepatu yang tidak berhak lah ya gitu. Nah untuk pakem itu kita gunakan pada saat-saat tertentu yang memang mengharuskan kita pakai pakem. Misalnya saya pernah ikut acara Malam Satu Suro di Solo, Keraton Solo. Nah, jadi saya harus sanggulan, kebayanya warna hitam, pakai kain, kainnya pun pakai selop, kainnya pun dibiru, depannya itu kan ada birunya ya. Nah gitu, jadi atau kalau misalnya perhelatan pernikahan itu kainnya juga harus tertentu untuk ibu pengantin, untuk pengantinnya kainnya apa itu ada. Tapi tertentu. Kalau semua harus mengikuti pakem di kesempatan yang berbeda, santai, nanti orang pada nggak mau kan. Nah kita mesti menyesuaikan gitu. Itu sih. Mbak, mungkin ini yang terakhir Mbak ya. Mungkin nanti ada. Terakhir sih cepet amat. Maksud saya ini pada ini dulu. Nah ini kan baru. Iya, oke, siap. Mungkin pesan kepada para perempuan-perempuan yang kebetulan hari ini mengikuti diskusi kita, Mbak. Iya. Ajakan gimana? Pesannya ya marilah kita memakai kain dan kebaya sesering mungkin, karena memakai kebaya itu mencirikan identitas kita sebagai perempuan Indonesia. Satu, kedua sebenarnya memberdayakan UMKM di masyarakat yang mungkin kalau kebaya ada yang usaha bordir, ada usaha, kalau kainnya juga ada yang usaha tenun, batik. Nah itu akan menghidupkan ekonomi perekonomian masyarakat. Betul. Di tingkat pengrajin gitu ya, bukan di tingkat pabrik. Kalau bisa jangan mengambil material yang dari pabrik, tapi dari pengrajin. Yang benar-benar handmade gitu ya Mbak ya? Ya bisa dibilang handmade atau setengah level-level yang di bawahnya mungkin bisa, tapi jangan maksudnya kalau bisa hindarin yang pabrik gitu, supaya menghidupkan industri UMKM ya UMKM itu gitu.
Itu pesan saya, ajakan saya untuk semua perempuan-perempuan cantik di Indonesia. Mari berkebaya. Termasuk Mbak Ebe aja udah pakai kebaya pink tuh, cantik banget tuh. Dipadu-padankan lagi. Nah, terus iya betul. Ini itu kan karena Mbak Sita yang mempengaruhi. Terima kasih loh Mbak. Lah ya, ini belum lagi antingnya. Itu kan produk-produk UMKM juga kan. Nanti kan pakai anting, gelang. Ya. Itu menghidupkan UMKM sekali gitu. Jadi artinya gini ya, pesan yang kita ingin sampaikan bahwa berkebaya itu kece loh ya nggak sih? Woi pastinya. Cantik loh, bisa modis loh ya gitu kan. Sangat-sangat ya. Dan kita dimanapun dan kapanpun bisa berkebaya ya nggak sih Mbak? Iya pastinya bisa sangat bisa. Gitu. Mbak Sita, terima kasih ya Mbak buat ini pencerahan. Saya sih bilang ini kayak ngupdate kita sih para penonton, para ini ya perempuan-perempuan Indonesia bahwa berkebaya itu. Mari kita mungkin pesan apa gitu Mbak ya? Mari kita lestarikan budaya kita dengan cara berkebaya. Ya, betul sekali. Terima kasih juga Mbak Ebe udah mengajak saya berbincang-bincang. Ya pasti saya senang sekali kalau berbincang soal kain kebaya, bisa 2 jam atau mungkin sampai besok pagi boleh deh. Nanti ada part 2 Mbak. Part 2. Siap. Boleh. Ya kan bilang sama Tante Sita, makasih. Makasih gambarnya bagus. Iya, makasih Tante. Dadah.